Selamat sore, kita bertemu untuk pertama kalinya pada mata kuliah Ekowisata bagi mahasiswa semester 4 program studi Manajemen Sumber Daya Perairan. Pada perkuliahan perdana ini kita akan membahas modul 1 dengan topik pengantar pemahaman pariwisata. Modul ini mengantarkan kita nanti untuk mempelajari lebih lanjut tentang ekowisata. Modul ini mendefinisikan dan memperkenalkan pariwisata dan nilai penting pariwisata, prinsip-prinsip pembangunan pariwisata, dan sejarah perkembangan pariwisata. Modul ini kita bahas dalam satu kali pertemuan pada minggu ini. Adapun tujuan dari pembelajaran modul ini diharapkan mahasiswa mampu untuk mendefinisikan tentang pariwisata dan nilai-nilai penting pariwisata bagi pembangunan, menjelaskan prinsip-prinsip pembangunan pariwisata, dan menjelaskan sejarah perkembangan pariwisata dari masa ke masa. Nah, tujuan pembelajaran modul ini sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama. Diskusi pembelajaran modul ini dibagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama, arti penting pariwisata, prinsip-prinsip pembangunan pariwisata, pengertian pariwisata, dan sejarah perkembangan pariwisata. Kita langsung pelajari materi pertama, arti penting pariwisata. Patut kita syukuri bahwa Tuhan Yang Maha Esa telah menganugerahi bangsa Indonesia berupa kekayaan yang tidak ternilai harganya sebagai sumber daya dan modal untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan dicita-citakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana kekayaan tersebut menjadi modal dasar untuk pembangunan pariwisata Indonesia yang berdaya saing, diantaranya berupa letak geografis yang strategis, di mana Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu Asia dan Australia, terletak di antara dua samudra, yaitu Pasifik dan Samudra India, di mana letak geografis ini sangat strategis ditinjau dari aspek aksesibilitas pariwisata. Indonesia juga dianugerahi kekayaan berupa keanekaragaman bahasa dan suku bangsa yang harus kita syukuri, keindahan alam baik di darat maupun di laut, aneka flora, aneka fauna, peninggalan purbakala atau arkeologi, peninggalan sejarah, seni dan budaya. Semuanya ini adalah modal dasar dan sebagai penguat daya saing kepariwisataan Indonesia. Kekayaan sumber daya dan modal alam beserta budaya tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal melalui penyelenggaraan pariwisata yang ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, menghapus kemiskinan, memperluas dan memeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja dalam rangka mengatasi pengangguran,
sekaligus melestarikan lingkungan hidup dan memajukan kebudayaan, termasuk kebudayaan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan daya tarik wisata dan destinasi pariwisata di Indonesia, mengangkat citra bangsa dan memupuk rasa cinta tanah air, memperkokoh jati diri dan kesatuan bangsa, serta mempererat persahabatan antar bangsa. Kecenderungan perkembangan kepariwisataan dunia atau kepariwisataan global dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Tentu ini adalah pada era sebelum pandemi COVID-19 ini. Nah, kecenderungan ini disebabkan oleh antara lain perubahan struktur sosial ekonomi negara di dunia, semakin banyak orang yang memiliki pendapatan yang lebih, yang semakin tinggi. Nah, pendapatan lebih ini tentu dialokasikan untuk bepergian. Juga didukung oleh perkembangan teknologi transportasi, telekomunikasi, dan informasi yang semakin memudahkan orang-orang bepergian ke tempat-tempat jauh dan terpencil sekalipun. Dan juga pariwisata telah berkembang menjadi suatu fenomena global, menjadi kebutuhan dasar, serta menjadi bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi. Selanjutnya materi kedua, prinsip pembangunan pariwisata. Nah, pembangunan pariwisata di Indonesia dilandasi oleh prinsip-prinsip yang menjadi ideologi atau fondasi yang mendasari pembangunan pariwisata tersebut untuk mencapai tujuannya. Nah, prinsip pembangunan pariwisata Indonesia yang pertama adalah menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan. Yang kedua, menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal. Yang ketiga, memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas. Yang keempat, memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup. Yang kelima, memberdayakan masyarakat setempat. Dan yang keenam adalah menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah, yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan atau stakeholder. Nah, selanjutnya materi ketiga, pengertian pariwisata. Nah, dari nilai-nilai penting pariwisata beserta prinsip-prinsip tersebut, selanjutnya kita pelajari tentang beberapa pengertian atau definisi terkait dengan pariwisata. Pariwisata ini dalam bahasa Inggris, yaitu tourism, terdiri dari kata tour dan ism. Tour ini berarti wisata, sedangkan ism ini berarti sebuah aksi atau proses. Nah, secara etimologis, kata tour diturunkan dari kata Latin tornare, ya, dan kata Yunani tornos, yang sama-sama berarti sebuah mesin bubut atau lingkaran. Sebuah mesin bubut atau lingkaran yang berputar pada porosnya, yang bermakna pergerakan di sekitar titik pusat atau sumbu. Karena mencerminkan orang yang melakukan
pariwisata ini adalah orang yang memutar ya, pergi dari titik pusat tetapi nanti akan kembali ke asalnya. Nah, makna ini berubah dalam bahasa Inggris modern untuk mewakili satu giliran. Dapat juga dikatakan bahwa lingkaran mewakili titik awal yang pada akhirnya kembali ke awal. Karena itu, seperti halnya lingkaran, tur atau wisata itu mewakili perjalanan yang merupakan perjalanan pulang pergi, yaitu tindakan meninggalkan dan kemudian kembali ke titik awal yang asli. Dan oleh karena itu, orang yang melakukan perjalanan semacam itu disebut turis atau wisatawan. Selanjutnya, pariwisata didefinisikan dengan berbagai aspek oleh pemerintah dan juga oleh akademisi sesuai dengan bidangnya, seperti ditinjau dari aspek ekonomi, sosiologi, budaya, antropologi, dan geografi. Nah, di sini ahli-ahli ekonomi umumnya menaruh perhatian terkait dengan kontribusi pariwisata terhadap ekonomi dan pembangunan ekonomi suatu destinasi, dan biasanya fokus pada suplai dan permintaan, terkait juga dengan devisa dan keseimbangan pembayaran, lapangan pekerjaan, dan faktor-faktor moneter lainnya. Sementara ahli-ahli sosiologi dan antropologi budaya mempelajari pariwisata dari aspek perilaku perjalanan orang-orang, baik perjalanan secara individu maupun kelompok, dan fokus pada adat istiadat, kebiasaan, tradisi, dan gaya hidup, baik tuan rumah maupun tamu atau turis. Sedangkan ahli geografi umumnya menaruh perhatian pada pariwisata pada aspek-aspek spasial dari pariwisata dan mempelajari aliran perjalanan dan lokasi, dispersi pengembangan, terkait juga dengan tata ruang dan perubahan dalam lingkungan fisik terkait dengan pariwisata. Secara umum, ada dua tipe berbeda dari definisi pariwisata ya, yang masing-masing rasional. Ya. Nah, definisi tersebut ditinjau dari aspek konseptual dan juga dari aspek teknis. Definisi konseptual berupaya menyediakan kerangka kerja teoritis dalam upaya mengidentifikasi karakteristik esensial dari pariwisata. Seperti Japari 1977 mendefinisikan pariwisata secara konseptual sebagai studi tentang manusia yang jauh dari habitatnya yang biasa, tentang industri yang merespon kebutuhannya, dan dampak yang ditimbulkan olehnya baik terhadap industri maupun lingkungan sosial, budaya, ekonomi, dan fisik tuan rumah. Sementara Matheson dan Ball 1982 secara konseptual mendefinisikan pariwisata sebagai pergerakan sementara orang-orang ke destinasi di luar tempat normal mereka bekerja dan tinggal, beserta aktivitas yang dilakukan selama mereka tinggal di destinasi tersebut, dan fasilitas yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan mereka selama tinggal. Sementara itu, definisi teknis ini menyediakan informasi pariwisata bagi statistik atau tujuan legislasi atau tujuan regulasi.
Nah, berbagai definisi teknis pariwisata menyediakan arti atau klasifikasi yang dapat diaplikasikan baik ukuran internasional maupun domestik terkait dengan tentu data statistik dari pariwisata. Lepper 1979 mendalilkan bahwa ada 3 pendekatan dalam mendefinisikan pariwisata, yaitu pendekatan ekonomi, pendekatan teknis, dan pendekatan holistik. Definisi dari pendekatan ekonomi ini memandang pariwisata baik sebagai sebuah bisnis ataupun sebuah industri. Definisi dari pendekatan teknis ini merujuk pada upaya untuk menyediakan sebuah landasan umum untuk mengumpulkan data. Sedangkan definisi holistik berupaya untuk memasukkan seluruh esensi pariwisata, jadi gabungan dari berbagai pendekatan secara holistik. Tentu dalam prakteknya, definisi pariwisata yang paling banyak digunakan adalah definisi pariwisata yang dicetuskan oleh Organisasi Pariwisata Dunia atau WTO, World Tourism Organization. Nah, menurut Organisasi Pariwisata Dunia, pariwisata didefinisikan sebagai aktivitas seseorang yang bepergian ke suatu tempat di luar lingkungannya yang biasa selama kurang dari jangka waktu tertentu dan yang tujuan utama perjalanannya adalah selain pelaksanaan suatu kegiatan yang diupah atau dibayar dari dalam tempat yang dikunjunginya. Nah, selain itu, pariwisata didefinisikan lebih lanjut sebagai kegiatan orang yang bepergian untuk liburan, bisnis, dan tujuan lain untuk ditempatkan di luar lingkungan mereka yang biasa dan tinggal selama tidak lebih dari 1 tahun berturut-turut. Nah, terdapat juga pengertian pariwisata menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam rangka menyediakan kerangka definisi teknis. Antara lain, wisata ya, ini definisikan sebagai kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Nah, pengertian wisata ini mengacu kepada kegiatan perjalanan. Wisatawan ini didefinisikan sebagai orang yang melakukan wisata. Sementara pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Nah, sedangkan kepariwisataan ini definisi terkait dengan ekosistem pariwisata, yaitu keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara, serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, interaksi sesama wisatawan dengan pemerintah daerah, dan pengusaha. Nah, itu adalah pengertian dan definisi tentang pariwisata. Selanjutnya kita bahas materi keempat, sejarah perkembangan pariwisata.
Nah, sesungguhnya pariwisata yang kita kenal seperti saat ini adalah fenomena abad ke-20. Sejumlah sejarawan berpendapat bahwa pariwisata massal pada abad 20 ini dimulai di Inggris selama revolusi industri dengan munculnya kelas menengah dan juga didukung oleh transportasi yang relatif murah. Nah, tumbuhnya industri penerbangan setelah Perang Dunia Kedua dan diikuti dengan perkembangan pesawat jet tahun 1950-an menyebabkan semakin cepatnya pertumbuhan dan ekspansi perjalanan internasional. Perkembangan ini juga turut mendorong tumbuhnya industri baru yang bernama pariwisata. Selanjutnya, pariwisata internasional menjadi perhatian sejumlah pemerintah di dunia karena tidak hanya menyediakan peluang lapangan kerja, tetapi juga sebagai alat untuk memperoleh devisa negara. Nah, di banyak negara dan mayoritas negara di dunia telah menjadikan pariwisata ini sebagai salah satu sektor unggulan dalam perekonomiannya. Nah, dimulai pada awal 1920-an, muncul sebuah teori terkait dengan pariwisata, yaitu teori Fremdenverkehr, ini bahasa Jerman, di mana pariwisata terutama berurusan dengan masalah bisnis dan ekonomi. Nah, teori ini telah usang dan pada tahun 1960-an teori ini telah digantikan oleh bidang studi pariwisata yang terus berkembang, di mana pariwisata tidak hanya terkait dengan masalah bisnis dan ekonomi. Dari perspektif akademis, perkembangan bidang studi pariwisata memberi ruang bagi banyak disiplin ilmu untuk mendekati atau mempelajari subjek pariwisata, baik itu ilmu geografi, sosiologi, arkeologi, budaya, dan lain sebagainya. Nah, studi pariwisata kini sebagai ilmu multidisiplin yang melibatkan berbagai disiplin ilmu secara individual seperti ekonomi, geografi, psikologi. Nah, psikologi ini biasanya mempelajari pariwisata terkait dengan perilaku perjalanan wisata. Kemudian dari aspek arsitektur, termasuk landscape, ekologi terkait dengan lingkungan, sosiologi, terutama sosiologi masyarakat tuan rumah, ilmu politik dan kedokteran terkait dengan kesehatan pariwisata. Pada awalnya, studi pariwisata didominasi oleh bidang studi bisnis dan ekonomi yang didasarkan pada pendekatan institusional. Sedangkan analisis dari ilmu budaya dan sejarah ini datangnya sangat terlambat. Oleh karena itu, literatur-literatur terkait dengan studi pariwisata itu lebih banyak didekati dari aspek bisnis dan ekonomi. Nah, mempelajari pariwisata tidak akan lengkap tanpa memahami prasyarat dan perkembangan sejarah dari kebiasaan orang-orang yang bepergian atau melakukan perjalanan dan gaya berlibur seseorang. Namun sini bukan berarti bahwa kajian sejarah tentang pariwisata dalam konteks disiplin sejarah sama dengan bukan berarti menulis sejarah pariwisata. Nah, bagaimana perkembangan sejarah
dari kebiasaan orang-orang yang bepergian dari zaman sebelum zaman modern hingga zaman modern, kita bahas sebagai berikut. Wisata pada sebelum zaman modern. Ini adalah sebelum berakhirnya Perang Dunia ke-20, itu biasanya disebut sebagai zaman sebelum zaman modern. Pada awalnya, jadi pada era ini, ya, seseorang bepergian dari tempat asalnya ke tempat lainnya itu karena perubahan musim. Orang bepergian dari suatu tempat ke tempat lain untuk mempertahankan hidup karena kondisi musim yang ekstrim. Nah, pada masa ini karena perjalanan masih menggunakan jalan kaki sehingga jangkauan areanya sangat terbatas. Nah, pada tahun 400 sebelum Masehi ini mulai ada Muibah bangsa Sumeria yang tinggal di Tenggara Irak, di mana saat itu juga mulai ditemukan huruf, roda, ya, dan juga fungsi uang dalam perdagangan. Ini disebut sebagai muibah wisata pertama yang dilakukan oleh bangsa Phoenicia, yaitu bangsa yang berada di Suriah dan Palestina, dan juga bangsa Polinesia yang berada di gugusan kepulauan di Oseania untuk tujuan perdagangan. Kemudian muibah wisata untuk bersenang-senang, ini pertama kali dilakukan oleh bangsa Romawi pada awal abad 1 sampai abad ke-5, yang umumnya tujuan mereka bukan untuk bepergian kepentingan rekreasi seperti pengertian wisata dewasa ini, tetapi kegiatan mereka lebih ditujukan untuk menambah pengetahuan cara hidup, sistem politik, dan ekonomi. Nah, tahun 1760 sampai 1850 terjadinya revolusi industri sehingga mengakibatkan perubahan dalam kehidupan masyarakat. Ini ditandai antara lain dalam struktur masyarakat dan ekonomi Eropa, terjadi pertambahan penduduk, juga urbanisasi, timbulnya usaha-usaha yang berkaitan dengan pariwisata di kota-kota industri, lapangan kerja meluas ke bidang industri, pergeseran penanaman modal dari sektor pertanian ke usaha perantara seperti bank, termasuk perdagangan internasional, di mana hal-hal ini menciptakan pasar baru terkait dengan pariwisata. Ditandai juga dengan meningkatnya teknologi transportasi sebagai sarana angkutan, juga munculnya agen-agen perjalanan wisata, di mana biro perjalanan wisata pertama di dunia itu adalah Thomas Cook and Son. Ini didirikan pada tahun 1840 di Inggris dan menyusul di Amerika Serikat pada tahun 1841, yaitu American Express Company. Didukung juga oleh bangkitnya industri perhotelan, ya, kemudian di mana di samping munculnya perhotelan sebagai akomodasi pariwisata juga banyak muncul restoran dan bar, ya, seperti kedai kopi yang timbul akibat urbanisasi. Nah, muncul juga literatur-literatur mengenai kepariwisataan sebagai panduan orang bepergian, ya, dan berkembang pula daerah-daerah wisata di Mesir, Italia, ya, Yunani, dan Amerika. Perjalanan tersebut diatur dan dikoordinasikan oleh Biro Perjalanan Thomas Cook and Son pada sekitar permulaan abad ke-19, yaitu tahun 1861. Kemudian perkembangan wisata pada zaman modern. Nah, jadi zaman modern ini ditandai era setelah Perang Dunia Kedua, yaitu tahun 1919.
Nah, di mana Perang Dunia Pertama ini memberi pengalaman kepada orang untuk mengenal negara lain sehingga membangkitkan minat berwisata ke negara lain. Tujuannya adalah di samping untuk berwisata, perjalanan setelah era Perang Dunia Pertama ini juga untuk perdamaian dunia. Berkembangnya penggunaan sarana angkutan dari penggunaan mobil pribadi ke pesawat terbang yang berkecepatan suara ini semakin mendorong semakin pesatnya perkembangan wisata setelah Perang Dunia Pertama. Bentuk awal dan pendahuluan dari pariwisata modern adalah tur besar yang dilakukan oleh bangsawan muda antara abad ke-16 dan abad ke-18. Tujuan awalnya adalah untuk memperluas pendidikan, menandai berakhirnya masa kanak-kanak, serta memperoleh dan mengasah rahmat sosial. Namun seiring dengan perkembangan waktu, kesenangan dan kesenangan ini menjadi semakin penting dalam perjalanan seseorang. Pencarian liburan dan kesenangan menyiratkan elemen perjalanan sebagai tujuan akhir dari kegiatan wisata. Nah, selanjutnya pasca Perang Dunia Kedua merupakan tonggak dari fenomena pariwisata global. Nah, di sini pariwisata telah menjadi cabang penting dari ekonomi global dan merupakan ciri khas dari negara-negara industri modern. Pariwisata global ini melintasi batas-batas spesial, temporal, sosial, dan budaya. Ledakan besar selama periode pasca Perang Dunia Kedua ini terkait dengan pertumbuhan ekonomi, kemajuan teknologi, tingkat persaingan yang tinggi, dan penciptaan tujuan-tujuan pariwisata baru, serta tumbuhnya gaya hidup bepergian. Nah, berbagai faktor membawa ledakan ini seperti peningkatan kemakmuran, urbanisasi, konstruksi jaringan transportasi, dan komunikasi yang berkembang pesat yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan juga adanya peningkatan waktu luang sebagai akibat adanya pemendekan jam kerja. Nah, ini mendorong orang-orang berkesempatan untuk bepergian dari tempat tinggalnya ke tempat lain untuk berbagai tujuan yang menumbuhkan pariwisata. Jadi demikian materi pembelajaran hari ini. Kita akan perdalam dalam diskusi. Sekian dan terima kasih.